Selamat menyaksikan. Nama saya Alpareja Andris Putra, kelas 11 MIPA 1, kelompok 2. Saya Hafiza Khairani Iva dari kelas 11 MIPA 1. Halo semuanya, selamat datang di kelompok 2. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang emisi gas rumah kaca. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Alpareja Andris Putra. Perkenalkan, nama saya Daniel Ahmad. Saya Fiza Khairani Iva. Perkenalkan, nama saya Mutiara Dewi Lubis. Nama saya Saskia Aulianiansa. Perkenalkan, nama saya Sulkan Fikri. Baiklah, langsung saja kita menuju ke materinya. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer, menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Dinamakan efek rumah kaca karena prosesnya seperti rumah kaca. Berikut adalah proses terjadinya efek rumah kaca. Pertama-tama, matahari memancarkan radiasinya ke bumi. Namun, sebagian dari radiasinya akan dipantulkan oleh lapisan ozon. Radiasi yang lolos dari lapisan ozon tersebut akan menghangatkan bumi dan memberi kehidupan bagi penghuninya. Lalu, bumi akan memantulkan atau memancarkan panasnya keluar atmosfer. Namun, sebagian dari panas yang dipantulkan atau dipancarkan tersebut diserap oleh beberapa gas yang berada di atmosfer. Panas yang diserap oleh gas tersebut dinamakan efek rumah kaca. Emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer, baik secara alami ataupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi dengan panjang gelombang tertentu di dalam spektrum radiasi inframerah yang dipancarkan oleh permukaan bumi, atmosfer itu sendiri ataupun oleh awan. Gas-gas yang dimaksud di sini adalah uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen monoksida, dan gas lainnya. 1. Uap air. Uap air adalah gas rumah kaca yang timbul secara alami dan bertanggung jawab terhadap sebagian besar dari efek rumah kaca. Bahkan ada yang mengatakan kalau 95% gas rumah kaca adalah uap air. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi suhu bumi, maka semakin banyak uap air yang berada di atmosfer melalui proses evaporasi. Namun, meskipun uap air yang terbesar dalam gas rumah kaca, waktunya relatif singkat. 2. Karbon dioksida. Sumber utama karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar fosil, sampah, dan berbagai material organik lainnya. Walaupun lautan dan tumbuhan lainnya mampu mengurangi karbon dioksida, aktivitas manusia yang melepaskan karbon dioksida ke udara jauh lebih cepat dari kemampuan alam untuk menguranginya. Yang ketiga ada metana. Metana mampu menangkap panas 20 kali lebih banyak bila dibandingkan karbon dioksida. Metana dilepaskan selama produksi dan transportasi batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Metana juga dihasilkan dari pembusukan limbah organik di tempat pembuangan sampah atau landfill. Bahkan, dapat dikeluarkan oleh hewan-hewan tertentu terutama sapi sebagai produk samping dari pencernaan. Sejak permulaan revolusi industri pada pertengahan 1700-an, jumlah metana di atmosfer telah meningkat 1,5 kali lipat. 4. Dinitrogen monoksida. Dinitrogen monoksida atau N2O adalah gas insulator panas yang sangat kuat. Ia dihasilkan terutama dari pembakaran bahan bakar fosil dan oleh lahan pertanian. Nitrogen oksida dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dari karbon dioksida. Konsentrasi gas ini telah meningkat 16% bila dibandingkan masa perindustri. 5. Gas lainnya. Beberapa hasil dari proses manufaktur seperti hidrofluorokarbon atau HCFC22, klorofluorokarbon atau CFC, dan trifluorometil sulfur pentafluorida. Nah, sektor penyumbang emisi gas rumah kaca terdiri dari industri, alat transportasi, peternakan, bangunan, limbah, dan agrikultur. Dan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca ialah kita harus melakukan reboisasi, mengurangi penggunaan transportasi pribadi, dan paling utama itu kurangi sampah.
Jadi, itulah penjelasan dari kami mengenai emisi gas rumah kaca. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai akhir. Kami harap Anda menyukainya. Dadah.